Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali buat teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, buat teman-teman, kali ini saya ingin bertutorial cara memperbaiki motor yang tidak bisa hidup ataupun motor yang mogok. Oke teman-teman, kali ini saya ingin praktek langsung ke motornya, yaitu motornya sejenis motor Mega Pro monoshock ya. Ini posisi motor ya. Oke teman-teman, ini motor tidak bisa hidup kata pemiliknya. Oke, langsung saja kita akan mencari tahu di mana titik permasalahan motor ini kok tidak bisa hidup. Oke teman-teman, langsung ini motornya. Nah, ini motor Mega Pro monoshock. Kondisi motor ini datangnya ke bengkel memang sudah seperti ini. Ini penutup di bagian sini memang sudah tidak ada. Nah. Oke teman-teman, kita tidak tahu di mana titik permasalahan motor ini kok dia tidak bisa hidup. Yang pertama-tama kita harus mengecek di bagian tertentu ya. Penyebab motor tidak bisa hidup itu sangat banyak sekali ya, penyebabnya. Yang pertama bisa disebabkan oleh perapian yang tidak menyala atau yang tidak ada percikan kembang api di bagian busi ataupun kuil. Yang kedua, bisa terjadi kendala tidak mau hidup, yaitu melalui kompresi yang sudah tidak normal ataupun yang hilang kompresi. Oke, yang ketiga yaitu dari bahan bakar ya, dari bahan bakar yang tidak normal ataupun yang tidak bisa membakar ke bagian piston. Oke, selain itu bisa juga dari kabel-kabel yang putus atau di bagian yang lain. Jadi permasalahan motor tidak hidup itu sangat banyak sekali ya. Oke, kita akan mengecek terlebih dahulu mulai dari bahan bakar, kompresi, kemudian perapian. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu di bahan bakarnya ya. Oke, kita lihat ini di bagian sini, kelihatan nggak ya? Karena ini posisinya malam. Oke, ini ada keran minyak menuju di tanda res. Kemudian kita buka bagian selang yang menuju ke karburator, itu harus ada minyak yang mengalir menuju karburator ya. Oke, nah setelah kita buka ternyata minyak yang dari tangki menuju ke karburator itu normal ya, normal. Kemudian kita akan mengecek di bagian kompresi ya. Kita akan mengecek di bagian kompresi. Oke, untuk mengecek di bagian kompresi kita bisa mengengkol motornya. Oke teman-teman, kita akan mengecek di bagian kompresi yaitu melalui poros engkol. Oke, ini kita engkol. Ternyata tekanan kompresi
dari bantingan engkolan kita masih ada ya, ini masih tersendat. Oke, cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa membuka di bagian busi. Oke, setelah busi terbuka, bisa kita tutup menggunakan jari, kemudian kita engkol. Itu akan ada tekanan angin yang menendang. Oke, itu ada bunyi, kompresinya bagus. Oke, untuk kompresi motor ini bagus. Tadi sudah kita cek melalui lubang ini. Kita sumbat menggunakan jari tangan, kemudian poros engkolnya kita engkol, dia akan meledak melalui sini. Ternyata ini kompresinya masih bagus. Kemudian kita bisa mengecek di bagian perapian ya. Kita akan colokin busi ini, kemudian kita tempelkan di bodi motornya. Setelah itu kita akan menghidupkan kunci kontaknya. Oke, ini kunci kontak di posisi hidup. Kemudian kita coba engkol. Kita lihat di bagian busi ini akan menimbulkan percikan api, berarti untuk perapian itu normal. Tapi kalau dia tidak menimbulkan percikan api di bagian busi, maka ada masalah di bagian pengapian. Oke, ini kita engkol. Ternyata tidak ada percikan bunga api. Di bagian piston, di bagian busi. Kemudian kunci kontak masih di posisi hidup ya. Oke, cara kedua, untuk di bagian perapian ya, kita akan coba melangsungkan jalur kunci kontak ya. Kita coba untuk melangsungkan jalur kunci kontak. Kita cari di sini kabel yang keluar dari kunci kontak. Oke, ini kabelnya ya. Ini kabel yang keluar dari kunci kontak ya. Setelah kita teliti seperti ini ya, kunci kontak tidak ada yang kelihatan kabelnya putus ataupun sobek ya. Oke, untuk di bagian perapian ya, itu ada bagian-bagian yang saling berhubungan seperti spool, CDI, kemudian kiprok, kuil, terakhir ke busi ya. Jadi di antara yang tadi kita sebutkan seperti spool, kiprok, CDI, kuil ya, itu harus di posisi normal semua ataupun di posisi masih bagus. Jika di antara tersebut salah satu rusak, maka percikan kembang api di bagian sini tidak akan ada. Kemudian selain daripada yang tadi, yaitu di bagian kabel-kabel yang menuju CDI, kuil,
spool maupun ke kunci kontak, itu dipastikan kabel-kabelnya tidak ada yang putus ya. Untuk pengecekan terlebih dahulu ya, yang harus kita cek yaitu pertama spool, kedua CDI, ketiga coil ya, keempat kiprok. Terus untuk selanjutnya itu kita akan mengecek di bagian kabel-kabel. Jika semua tadi sudah bagus, terakhir kita akan mengecek di bagian kabel-kabel. Oke, untuk pengecekannya ya, kita harus mengecek terlebih dahulu mulai api utama ya. Api utama itu dimulai dari adanya spool ya. Adanya spool. Spool berada di sebelah sana ya. Untuk spool ini, kemudian di sini ini ada soket bagian spoolnya ya. Kemudian ada juga soket yaitu yang dinamakan dengan pulser. Soket ini akan kita coba terlebih dahulu. Ini bisa kita buka. Kita buka. Ini soket yang sudah kita buka. Di sini kita bisa mengeceknya menggunakan alat sederhana. Ini alat yang saya buat sendiri seperti ini. Ini terbuat dari bahan-bahan ataupun barang-barang yang bekas ya, yang sudah kita leles-leles. Ini bola lampu sein dan ini bekas spidol, kabel secukupnya. Oke. Penjepit di sini kita jepitkan ya, satu dari hubungan kabel ini. Kemudian kita akan menyolokkan dari arah spool, kabel spool naik ke atas, kemudian keluar dan muncullah ke bagian sini ya. Jadi kita harus mengeceknya di bagian sini. Oke, seperti ini kita colokin, kemudian motornya kita engkol. Karena saya sendirian ya, saya agak kesusahan. Oke, bisa saya colokin di sini. Ini ada 3 buah soket ya, soket kabel yang berwarna, 2 berwarna kuning ya, yang satu lagi itu berwarna hijau ya. Kita akan mengetesnya di bagian yang berwarna kuning. Yang 2 ini kuning, yaitu spool api ya. Baru kita engkol. Oke, sebentar ya, karena saya sendirian susah untuk memegang kameranya. Saya tangan satu. Oke, buat teman-teman, saya akan minta bantuan dengan jarum ini ya, supaya saya tidak kesusahan. Oke, saya akan minta bantuan dengan ini. Oke teman-teman, ini menggunakan spool 2 pas ya. Ini dia menggunakan spool 2 pas. Jadi cara mengecek kabel spoolnya seperti ini. Ini kabel tespen tadi ya, kita colokin ke bagian kabel yang berwarna kuning ya, 2 buah kabel yang berwarna kuning. Oke, seperti ini. Kemudian yang satu lagi kita colokin juga di bagian kabel yang warna kuning seperti ini ya. Nanti kita engkol motornya. Apabila dia menyala bola lampu ini, maka spoolnya menandakan itu masih bagus. Oke, biar saya engkol. Oke ya, ini saya engkol. Ternyata
lampu test pen-nya menyala ya, berarti menandakan spool motor ini masih bagus. Oke, kemudian kita akan memasangkan soket motor ini ya, ataupun soket dari kabel yang tadi kita lepas sampai dia berbunyi titik. Oke, sudah terpasang ya. Berarti kabel spool yang untuk naik ke bagian atas, terus dia masuk ke kiprok ya, terus masuk ke bagian kiprok. Nah, ini dia bagian kiprok, masuk ke bagian kiprok ya. Nah, terus nanti distabilisirkan oleh kiprok ini, dia akan timbul tegangan 12 volt sekian ya, maka timbullah yang berwarna merah di bagian sini ya, berwarna merah di bagian sini. Kemudian kabel ini menuju ke bagian depan ya, menuju ke bagian depan, terus masuk ke kunci kontak ya, masuk ke kunci kontak. Jadi kita mencari kabel kunci kontak tadi. Nah, ini ya, ini kabel kunci kontaknya ada 2 buah yang masuk ke kunci kontak satu, kemudian keluar dari kunci kontak menuju CDI yang ada di belakang sana ya. Jadi kita akan mengetes lagi, yaitu di bagian kiprok ya. Bagian kiprok, cara pengetesannya cukup sederhana, juga masih menggunakan ini tadi ya, mulai ini tadi. Kita akan mengetesnya satu buah penjepit ataupun kabel tes pen tadi, kita lengketkan di bagian bodi motor ini ataupun ground motor ini. Kemudian kita akan mengecek di bagian dua buah kabel ini ya. Yang satu kabel dari kiprok menuju ke kunci kontak, kemudian di kunci kontak ini dia akan terputus, lalu dihubungkan menggunakan kunci kontak ini ya. Dikala dia kunci kontaknya posisi on atau posisi hidup, maka 2 buah kabel ini akan menimbulkan tegangan listrik. Oke, kita akan mengetes dulu di bagian kiproknya tadi. Ini tidak usah kita potong, cukup kita cucukin aja di sini. Kalau dipotong kan sayang, ini dipotong-potong. Nah, jadi cucuk kita cucukkan aja ataupun kita kupas sedikit ya. Ini runcing ya, kita buat runcing, kita tekan ini sini. Ini kabel yang dari kiprok kemudian menjalur ke baterai. Oke, ternyata di sini hidup ya. Ya, ini yang dari kiprok menuju ke kunci kontak. Setelah dia masuk ke kunci kontak ini, di sini ada pemutus arus kunci kontak ya. Apabila kunci kontaknya kita posisikan on, maka kedua buah kabel ini sudah ada arusnya ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Ini kita cucuk. Oke, hidup. Kemudian yang satu lagi, yang ini kita cucuk juga. Ini dia tidak hidup ya. Kemudian kita posisikan di kunci kontak hidup ya. Ini kunci kontaknya kayaknya bermasalah ya, susah untuk diposisi on kan atau posisi hidup. Kemungkinan kerusakan motor ini ada pada kunci kontak ini ya. Kunci kontaknya susah untuk di posisi hidupkan. Oke, ini sudah di posisi hidup ya, posisi hidup. Jadi coba kita tes di kabel yang satunya lagi ya, kabel dari kunci kontak ya.
Oke, kita cucuk. Ini sudah kita cucuk ya. Kita cucuk. Ternyata dia tidak hidup ataupun tidak menyala. Ya. Tapi kalau di sebelah sini, sebelah yang sini, yang dari kiprok, langsung dari baterai, ini hidup ya. Seharusnya posisi kunci ini sudah dikunci on kan, atau posisi kunci ini hidup. Seharusnya kabel yang satu ini juga akan menimbulkan arus 12 volt. Tapi di sini tidak ada. Ya. Tidak ada. Oke. Langsung saja kita coba untuk melangsungkan kunci kontak ini ya. Ini 2 buah kabel. Yang satu kabel dari kabel kiprok atau baterai, kemudian yang satu keluar dari kunci kontak. Jadi 2 buah kabel ini kita hubungkan jadi satu ya, kita menghubungkan menjadi satu ya. Kita cucuk. Kita cucuk seperti ini, nggak usah kita potong. Oke, setelah kita cucuk seperti ini ya, ini harus posisi tersambung semua ya, harus posisi tersambung. Nah, seperti ini ya, sudah tercucuk itu. Kemudian kita lihat, oh ternyata lampu sainnya sudah di posisi hidup ya. Setelah kita cucuk, di sana lampu sainnya di posisi hidup. Berarti kendala pada motor ini kunci kontaknya yang sudah tidak connect lagi. Ya, di sana hidup. Oke, langsung saja kita akan mengecek di bagian businya ya. Ini businya yang tadi. Bisa kita engkol menggunakan tangan, karena businya sudah kita copot, maka dia engkolnya akan enting ataupun ringan. Oke, coba kita lihat. Kelihatan? Itu kelihatan ada percikan kembang api ya. Itu ada percikan kembang api. Oke, kelihatan ya teman-teman. Nah, itu ada percikan kembang api. Coba kita matiin untuk lampunya, kita gelapkan ya. Seperti ini posisi gelap. Oke, sudah kita tes ya. Busi tadi sudah menimbulkan percikan kembang api ya. Oke, setelah kita gelapkan baru kelihatan percikan kembang apinya. Coba kita gelapin lagi. Nah, itu. Coba untuk jarum tadi yang kita cucuk tadi kita copot ya, kita copot. Kemudian kita ya lihat busi itu, coba di posisi gelap kita engkol ya, dia tidak ada memercikan kembang api. Oke, kita akan pasang kembali jarum yang tadi kita cabut di bagian sini ya. Padahal ini kunci kontak di posisi on ya, di posisi hidup. Seharusnya kalau kunci kontak ini di posisi hidup, maka dia akan hidup, akan timbul percikan api pada busi tersebut. Tapi kini tidak ada percikan kembang api sama sekali, walaupun posisi kunci kontak ini sudah posisi hidup ya. Kita coba colokin di sini lagi ya. Oke, setelah kita colokin ternyata lampu sainnya hidup ya. Berarti posisi Honda ini lampu sainnya langsung hidup. Mungkin tadi pemiliknya menghidupkan lampu sainnya. Coba kita matikan. Lalu kita coba
matikan lampunya dulu, kita tes apakah ada percikan kembang api. Oke teman, itu ada kelihatan percikan kembang api. Coba kita akan membuka busi tersebut, lalu memasangkannya ke lubang busi pada motor ini. Oke, kita kencangkan terlebih dahulu. Oke, dan kita pasangin kepala businya. Coba kita tes posisi Honda ini, akan kita hidupkan. Oke ya teman-teman, akan kita engkol motornya. Oke teman-teman, motornya udah hidup ya. Oke teman-teman, motornya sudah hidup ya. Kita posisikan kunci off ya, kunci off dia pun tidak mau mati karena kita hubungkan secara langsung di bagian sini ya. Tapi kalau ini kita cabut, mesinnya mati, berarti kerusakannya ada pada kunci kontak ini. Kunci kontak ini sudah bermasalah ya, posisi kerusakannya ada pada kunci kontak ini. Oke, kok bisa dari kunci kontak? Ya bisa lah ya, karena arus satu kabel ini ya menuju ke kunci kontak, kemudian ada pemutus antara kunci kontak ini on dan off ya. Maka kalau posisi kunci kontak ini kita on kan atau kita hidupkan, maka dua buah kabel ini akan berhubungan menjadi satu ya. Kalau berhubung menjadi satu, maka motor akan menyala, arus listrik mengalir ya, arus listrik mengalir melalui kunci kontak ini menuju ke CDI. Kalau kunci kontaknya kita off kan, maka dua buah kabel ini dia akan terputus, jadi yang menuju ke CDI ini terputus ya. Oke, buat teman-teman, mungkin video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Mana tahu motor teman-teman itu mogok di jalan ya, teman-teman bisa mengecek motornya dengan seperti tadi ya. Seandainya teman-teman tidak mempunyai alat yang seperti ini ya, teman-teman bisa menggunakan jarum seperti ini ataupun jarum-jarum jilbab, itu bisa digunakan untuk menyucuk kabel yang saya cucuk tadi. Oke, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak D, yang lihat motornya, ini motornya ternyata kunci kontaknya bermasalah.